Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Di video kali ini izinkan saya memaparkan mulai dari diri modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana seorang guru dapat mengelola kelas dan memenuhi kebutuhan belajar murid-muridnya yang berbeda-beda. Seorang guru dapat mengelola kelas dengan baik apabila sebelumnya dia sudah mengetahui latar belakang kondisi anak didiknya, sehingga guru dapat menerapkan berbagai macam jenis pembelajaran sesuai dengan masing-masing kondisi peserta didiknya. Bayangkanlah kelas yang saat ini Anda ampuh dengan segala keberagaman murid-murid Anda. Apa yang telah Anda lakukan untuk melayani kemampuan murid yang berbeda? Apa yang Anda lakukan untuk membuat proses pembelajaran menjadi lebih mudah untuk murid Anda? Apakah ada perlakuan yang berbeda yang Anda lakukan? Jika ada, perlakuan seperti apa? Jika tidak ada, apa dampaknya terhadap murid Anda? Apa yang telah Anda lakukan untuk melayani kemampuan murid yang berbeda? Pada awal tahun ajaran baru ini, dengan peserta didik yang baru naik jenjang, saya melakukan penilaian diagnostik kognitif dan non-kognitif untuk mengetahui gaya belajar murid saya. Apakah termasuk dalam golongan auditori, visual, atau kinestetik? Hal ini bertujuan untuk dapat memfasilitasi pembelajaran di kelas agar sesuai dengan gaya belajar yang disukai peserta didik. Apa yang Anda lakukan untuk membuat proses pembelajaran menjadi lebih mudah untuk murid Anda? Untuk membuat proses pembelajaran menjadi lebih menarik, saya menggunakan berbagai media ajar sesuai dengan gaya belajar siswa. Selain itu, pembelajaran sesekali saya ajak peserta didik untuk belajar di luar kelas. Saya mengajak siswa mengamati lingkungan sekitar atau belajar langsung dari ahlinya. Misalnya, mengajak siswa ke museum, ke kebun binatang, atau mengunjungi narasumber secara langsung. Apakah ada perlakuan yang berbeda yang Anda lakukan? Jika ada, perlakuan seperti apa? Jika tidak ada, apa dampaknya terhadap murid Anda? Saya melakukan perlakuan berbeda untuk peserta didik yang memiliki kemampuan di atas rata-rata murid lain untuk menjadi rekan belajar atau tutor sebaya pada saat pembelajaran. Pada saat di kelas, saya juga mengelompokkan murid-murid sesuai dengan gaya belajar masing-masing dan dibebaskan memilih media yang telah dibuat untuk dipergunakan sesuai dengan keinginan siswa. Hal ini saya lakukan agar pembelajaran di kelas bisa merata dan lebih maksimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sebutkan tantangan-tantangan yang Anda hadapi dalam proses pembelajaran di kelas yang disebabkan oleh keragaman murid-murid Anda tersebut. Tindakan-tindakan apa yang telah Anda lakukan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Tantangan yang muncul adalah pada saat persiapan pembelajaran memakan waktu lebih lama karena media yang digunakan lebih bervariasi. Asesmen yang digunakan juga harus bervariasi menyesuaikan gaya siswa yang sudah pasti memerlukan waktu yang lebih dari biasa. Tindakan yang saya lakukan adalah dengan membuat media ajar yang multifungsi sehingga bisa mengakomodir berbagai gaya belajar siswa. Apakah ada perlakuan yang berbeda yang Anda lakukan? Jika ada, perlakuan seperti apa? Jika tidak ada, apa dampaknya terhadap murid Anda? Saya melakukan perlakuan berbeda untuk peserta didik yang memiliki kemampuan di atas rata-rata murid lain untuk menjadi rekan belajar atau tutor sebaya pada saat pembelajaran. Pada saat di kelas juga saya mengelompokkan murid-murid sesuai dengan gaya belajar masing-masing dan dibebaskan memilih media yang telah dibuat untuk dipergunakan sesuai dengan keinginan siswa. Hal ini saya lakukan agar pembelajaran di kelas bisa merata dan lebih maksimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sebutkan tantangan-tantangan yang Anda hadapi dalam proses pembelajaran di kelas yang disebabkan oleh keragaman murid-murid Anda tersebut. Tindakan-tindakan apa yang telah Anda lakukan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Tantangan yang muncul adalah pada saat persiapan pembelajaran memakan waktu lebih lama karena media yang digunakan lebih bervariasi. Asesmen yang digunakan juga harus bervariasi menyesuaikan gaya siswa yang sudah pasti memerlukan waktu yang lebih dari biasanya. Tindakan yang saya lakukan adalah dengan membuat media ajar yang multifungsi sehingga bisa mengakomodir berbagai gaya belajar siswa. Menurut Anda,
Untuk mengakomodasi tantangan yang terkait dengan keragaman murid tersebut, bagaimana seharusnya pembelajaran itu dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi. Pembelajaran seharusnya dirancang dengan menyesuaikan gaya belajar siswa, dan model yang digunakan juga disesuaikan agar mengakomodir semua kebutuhan murid. Evaluasi yang dilakukan juga didasarkan pada tingkat keberhasilan murid sebelum dan setelah proses pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.